awal-awal pengarang kitab menjelaskan ya betapa mulianya yang namanya Ramadan. Sehingga ya banyak dikemukakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Imam Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dan menukil di dalam kitab ini yaitu hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim yang datangnya dari Abi Hurairah. Rasulullah bersabda, apabila sudah datang awal malam daripada bulan Ramadan, tanggal 1 di malam bulan Ramadan. Sebab biasanya awal Ramadan itu ya sejak terbenam matahari. Nah, jadi pas banget terbenam matahari, waktu maghrib datang, nah itu udah hitungnya 1 Ramadan. Kalau udah ada ru'yatul hilal dan udah dipastikan itu ya ada yang ngelihat bulan, ya itu berarti pas maghrib udah masuk 1 Ramadan. Atau seandainya ya enggak dilihat bulan, berarti istiqmal, berarti besoknya pas banget maghrib tanggal 1 Ramadan. Jadi mulainya 1 Ramadan itu pastilah ya setelah terbenam matahari. Jadi begitu ya Bapak, Ibu, Saudara, dalam menentukan tanggal ya di dalam bulan Hijriah itu pas ya terbenam matahari. Jadi pas terbenam matahari waktu maghrib udah ganti tanggal, udah ganti hari. Ya, jadi perubahan tanggal di bulan Hijriah itu setelah terbenam matahari. Jadi ini kalau awal malam Ramadan ya pas terbenam matahari, nah itu disebut udah malam. Jadi kalau udah maghrib udah malam berarti. Nah itu. Jadi kalau yang namanya udah maghrib udah malam dah tuh. Jadi awal malam daripada bulan Ramadan itu Allah sudah kasih kemuliaan. Setan, jin pada diiketin, dibelenggu. Pintu neraka dikunci sehingga tidak ada yang dibuka dari 1 pintu neraka. Yang dikategorikan dalam beberapa hadis pintu neraka ada 6 katanya. Pintu neraka ada berapa? Ada 6. Itu pada bulan suci Ramadan dari mulai awalnya malam tanggal 1 itu udah dikunci ya pintu neraka. Enggak ada yang dibuka. Kemudian yang dibuka pintu-pintu surga. Nah kalau pintu surga dalam satu riwayat katanya ada 8. Ada 8 pintu surga. Itu mulai tanggal 1 malam Ramadan udah dibuka 8 pintu surga. Enggak pernah dikunci lagi. Ya, jadi enggak pernah dikunci. Terbuka semuanya. Itu kemuliaan daripada ya datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian ada yang manggil-manggil tuh tiap malam. Tiap malam ya kita dipanggil. Cuma kita nggak dengar aja. Panggil ya bagiyal khairi akbil. Wa ya bagiyal syari aksir. Itu begitu panggilannya. Wahai orang-orang pencari kebaikan. Ayo cepat tampil. Segera. Ya semangat. Wahai orang-orang yang suka melakukan perbuatan dosa maksiat. Tolong ya tinggalkan. Ya, jangan lagi dikerjakan. Nah begitu. Jadi tiap malam tuh di bulan Ramadan ya ada yang menyerukan. Ayo selalu berbuat kebaikan. Tinggalkan berbuat dosa dan maksiat. Tuh seperti itu. Malaikat tuh yang manggil-manggil. Ya, jadi orang-orang yang selalu melakukan amal-amal kebaikan tiap malam disuruh semangat terus. Jangan sampai kendor. Jangan sampai malas. Ayo tampil terus. Nah sebaliknya orang yang suka berbuat dosa maksiat, kalau bisa tinggalkan. Jangan lagi dikerjakan. Walillahi utaqa'u minan nari wa zalika kulla lailatin. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerdekakan, membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Dan itu terjadi setiap malam Bapak Saudara. Setiap malam bulan Ramadan itu Allah senantiasa membebaskan, memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Makanya beruntung dah sebagai umat Nabi Muhammad. Apalagi dia bisa memanfaatkan momen yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan.
Wa Ibnu Khuzaimah wa Hibban, kemudian ada satu riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Hibban, annahu sallallahu alaihi wasallam sa'idal minbar, sesungguhnya Rasulullah SAW satu saat naik ke atas mimbar. Jadi ketika Rasulullah mau naik ke atas mimbar, itu kalau di masjid Bapak Ibu Saudara ada yang namanya mihrab, ada yang namanya mimbar. Ya, jadi kalau ini namanya mihrab nih, mihrab. Nah kalau mimbar tuh yang ada tangganya naik. Kalau ada orang mau khutbah tuh kan biasanya naik. Ya ada nanti tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga. Nah itu namanya apa? Mimbar. Nah kalau tempat imam sholat itu namanya apa? Mihrab. Gitu ya. Jadi ada namanya mihrab, ada namanya mimbar. Nah ini Nabi diceritakan pada saat lagi mau naik ke atas mimbar. Faqala, maka Nabi berkata. Mimbar pertama, lantai atau tangga yang pertama Nabi bilang amin. Kemudian yang kedua Nabi bilang amin. Yang ketiga Nabi bilang lagi apa? Amin. Berapa kali jadinya aminnya? 3 kali. 3 kali. Faqala itu amin, amin, amin. Artinya amin apa? Istajib. Terimalah ya Allah. Jadi kalau ada orang berdoa, kita dianjurkan sunnah baca amin. Itu artinya kita ya memohon supaya diterima. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Amin. Tuh begitu. Ya, jadi cukup kita sebagai makmum, sebagai jamaah, ya ketika ada imam atau ada orang yang lagi mimpin baca doa, cukup amin aja, sama, udah sama. Makanya domirnya itu biasanya jamak. Ya, jangan Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, karena dia jadi imam. Ya, jadi Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Karena yang lainnya tinggal mengaminkan saja. Amin, amin. Begitu. Sama dengan baca kunut, kalau jadi imam cukup kita nggak usah baca. Ya, pada saat imam baca doa, kita cukup amin aja. Allahumma hdina fiman hadait. Cukup amin. Kita nggak usah Allahumma hdina lagi. Cukup. Nah, nanti kalau ya sana baru boleh kita baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu bukan doa. Itu sana, pujian. Berarti imam baca, makmum baca. Nah, nanti wassallallahu itu doa. Imam aja yang baca, kita cukup amin. Udah pahalanya sama, semuanya sama. Ya, itu seperti itu Bapak Saudara, ya. Jadi ya ketika Nabi naik ke atas mimbar, Nabi baca amin sampai berapa kali? 3 kali. Amin, amin, amin. Artinya terimalah ya Allah. Ini para sahabat jadi bingung. Kok Nabi baca amin ya? Tuh, amin, amin. Ini kalau kita baca logat amin, ya itu ada yang agak panjang boleh. Amin. Ada yang baca begitu. Amin. Itu biasanya kalau lagi sholat baca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kalau baca amin kagak enak. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Enggak enak. Ya. Itu logat yang pertama dibaca panjang. Ada lagi logat yang kedua pendek. Amin. Amin. Itu biasanya baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. 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 Enggak enak kalau baca amin. Kelamaan. Iya kan? Begitu ya? Amin. Amin. Boleh. Boleh juga ada imalah. Kalau imalah emin. Bacanya apa? Emin. Ya, jadi boleh amin panjang, amin pendek, emin. Ya, imalah. Nah, boleh tuh. Emin, emin, emin. Ada logat. Ya, begitu. Ya. Jadi namanya imalah. Ya, ini bacanya begitu.
Ya, amin, amin, amin. Kila ya Rasulullah, ditanya ya Rasulullah, innaka sa'idtal minbara. Sesungguhnya kamu naik ke mimbar fakulta, maka engkau baca amin, amin, amin. Nah, ini apa maksudnya? Sehingga apa yang dibaca, apa yang dilakukan oleh Nabi itu memang menjadi perhatian para sahabat. Sehingga sahabat saat itu langsung bertanya, apa maksudnya ketika kamu naik ke atas mimbar, tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga baca amin, amin, amin. Faqala. Lalu Nabi jawab. Ini Nabi jawab nih. Kata Nabi begini, Inna Jibril alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam atani. Ya, malaikat Jibril datang kepada saya. Jadi saat itu malaikat Jibril datang, cuma para sahabat nggak tahu. Ya, para sahabat tidak tahu. Nabi yang tahu. Malaikat Jibril datang pada saat Nabi naik ke atas mimbar. Sahabat nggak tahu. Tapi Nabi bilang begitu. Malaikat Jibril datang barusan. Ya, pada saat saya lagi ya naik ke atas mimbar. Terus pakola. Malaikat Jibril bilang begini. Ya, jadi malaikat Jibril itu ya bicara. Nabi tahu, Nabi dengar. Ya, kemudian ya sahabat nggak ada yang tahu, nggak ada yang dengar. Pada saat malaikat Jibril bicara, sahabat kagak dengar. Tapi pada saat Nabi bilang, ya amin, sahabat dengar. Karena memang beda. Kalau malaikat kan terbuat dari apa? Nuriyah, dari cahaya. Kalau kita dari tanah. Jadi ada satu, ya itu kelihatan, satu nggak kelihatan. Nur cahaya kan nggak kelihatan. Makanya malaikat itu diciptakan dari nur, dari cahaya. Sehingga pantas kalau kita nggak mampu melihat malaikat. Kecuali orang-orang tertentu yang Allah kasih kemampuan. Nah begitu. Tapi kalau malaikat bisa ngelihat kita nggak? Bisa. Tuh begitu. Ya, jadi ada orang-orang yang istimewa yang diberikan kemampuan bisa ngelihat malaikat. Bisa. Itu bisa terjadi. Ya, tapi umumnya manusia nggak bisa ngelihat malaikat. Tapi kalau malaikat selalu mendampingi kita. Ya, malaikat selalu mendampingi kita, Bapak Saudara. Ya, makanya ada malaikat hafazo, ada malaikat yang ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Bahkan nih di anggota tubuh kita banyak malaikat yang selalu menjaga kita. Ya, termasuk ya itu nanti ada malaikat rahmat. Ya, itu yang selalu datang. Kalau kita dalam posisi-posisi yang baik, itu kita selalu didatengin. Bahkan rumah kita selalu didatengin sama malaikat rahmat. Tapi dengan syarat-syarat, ada ketentuannya. Nah kalau kita penuhi itu, insya Allah malaikat rahmat akan selalu datang. Nah begitu. Di antaranya malaikat rahmat itu tidak akan datang kalau di rumahnya ada anjing. Yang kedua, malaikat rahmat tidak akan datang kalau ya di rumahnya itu ada patung-patung. Ya. Malaikat rahmat tidak akan datang kalau ya sahibul baitnya lagi junub. Lagi apa? Junub. Ya, punya hadas besar. Ya, selama dia punya hadas besar, malaikat nggak akan datang. Nah begitu. Tapi kalau tidak angkat hadas besarnya, dia kembali lagi akan datang. Itu malaikat rahmat nggak mau. Kalau ya rumah ada anjingnya, rumah ada patung-patung, kemudian ya ada ya orang yang di situ lagi junub, itu malaikat rahmat nggak akan datang. Kalau lihat posternya, ya. Kalau satu riwayat, kalau gambar-gambar yang baik seperti foto-foto ulama, nggak apa-apa. Makanya banyak ulama-ulama tuh yang kita pajang fotonya, nggak apa-apa. Yang kagak boleh tuh seperti binatang-binatang yang berbentuk seperti ya aslinya. Ya, itu nanti memang ada satu hadis dimintakan untuk diberikan ruhnya. Itu ada. Makanya ada orang yang masuk, orang baik nih, dilihat ada bangkunya itu, wah ada gambar ukiran burung, suruh potong tuh palanya. Termasuk patung tuh ya? Iya, termasuk. Lukisan juga sama. Tapi kalau gambar-gambar orang yang memang udah ada ruhnya, ya memang udah ada itu. Misalnya gambar orang tua kita, gambar guru kita, itu ya walaupun masih ada ikhtilaf, tapi ada pendapat yang menyatakan nggak apa-apa.
Nah kita ngambil yang di situ aja. Ya, tapi kalau gambar-gambar burung, gambar binatang-binatang, ya itu jangan kalau bisa. Kecuali kalau kita potong kepalanya, dia kagak mungkin. Ya seperti itu. Tanpa kepala nggak mungkin hidup. Nah begitu. Jadi dulu ada seorang ulama datang ke rumah seseorang. Itu bangku ukirannya cakep bener. Ya ukiran jati, terus ya ada burungnya. Di atas ada burung. Potong. Dia nggak mau. Nah, begitu. Mau ya? Iya. Seperti itu. Ya tapi kalau gambar-gambar orang-orang baik, orang-orang soleh, nggak apa-apa. Makanya banyak di antara kita yang ya meletakkan foto-foto para habaib, para ulama, para wali min auliyaillah. Ya itu nggak apa-apa. Karena kita cinta. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Saya meletakkan foto ini apa alasannya? Saya cinta sama orang ini. Mudah-mudahan dengan saya cinta sama orang ini, dia orang soleh, dia dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita akan dikumpulkan bersama mereka. Itu nggak apa-apa, Bapak Saudara. Ya, seperti itu. Jadi kita lanjutkan nih. Ya, jadi ketika Nabi naik ke atas mimbar baca amin amin amin, kemudian ya dibilang, ini malaikat Jibril ya yang bilang, man adraka syahra Ramadan falam yaghfir lahu famata pada kholan nar. Siapa-siapa yang sudah mendapatkan bulan suci Ramadan, lalu orang itu tidak mendapatkan ampunan sampai dia meninggal dunia, maka dia akan masuk neraka. Tuh. Jadi orang sudah diberikan satu ya nikmat yang sangat besar, bisa mendapatkan bulan Ramadan, tapi dia kagak dapat ampunan. Emang kenapa? Karena dia tidak mau memanfaatkan Ramadan. Ada Ramadan pora-pora aja, orang pada puasa dia kagak puasa, orang pada ibadah dia kagak ibadah, dia masih maksiat aja. Nah yang begini kagak dapat ampunan dari Allah. Ya, mestinya momen Ramadan pasti manusia akan mendapatkan ampunan, tapi ini kagak dapat ampunan. Kenapa? Salah sendiri. Ya, orang pada puasa di siang hari kagak puasa. Orang pada ibadah di kagak ibadah. Sehingga kata malaikat Jibril, orang itu tidak diampunkan. Akhirnya mati. Nah setelah mati masuk neraka. Itu pertama. Lalu malaikat Jibril bilang begini, fa'abadahullah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita itu dari perbuatan atau dari ya orang seperti itu. Lalu Nabi bilang, kul amin. Tuh, Nabi bilang amin. Karena ada doa. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Jangan sampai dapat bulan suci Ramadan, kita enggak mau memanfaatkan momen yang mulia di bulan Ramadan, ya sehingga dia tidak dapat ampunan dari Allah. Bahkan dia mati masuk neraka. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu. Lalu kata Nabi Muhammad, amin. Gitu. Itu begitu yang pertama. Sekarang yang kedua. Fakultu amin, kemudian aku bilang amin. Nah begitu. Waman adroka yang kedua, siapa-siapa yang diberikan ya abawahi dua orang tua. Ya orang tuanya masih ada, ayahnya masih ada, ibunya masih ada. Au ahaduhuma, atau salah satu daripada keduanya. Ayahnya masih ada, ibunya udah nggak ada, atau ibunya udah nggak ada, ayahnya masih ada, atau sebaliknya. Ya salah satunya. Tapi falam yubirahuma, namun sayang dia tidak melakukan kebaikan, berbakti kepada keduanya. Pamata, lalu ya dia meninggal dunia, nih anak meninggal dunia pada kholan nar, lalu dia masuk ke dalam api neraka. Jadi kalau kita nih Bapak Ibu Saudara masih dikasih kesempatan, ya punya orang tua, masih ada ayah kita, masih ada ibu kita, tapi kita nggak mau birrul walidain, sampai-sampai kita meninggal dunia, itu nanti kita akan masuk neraka. Atau salah satu orang tua kita masih ada, tapi kita nggak pernah birrul walidain sampai kita meninggal, sampai anak itu meninggal, nggak pernah dia melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang tuanya, maka pada saat meninggal dunia dia termasuk orang yang uququl walidain, yang durhaka sama orang tua, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi artinya bagaimana?
selama kita hidup, berikanlah kesempatan buat kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu begitu. Tapi kalau kita udah meninggal dunia belum sempat berbakti sama orang tua kita, Masya Allah, ini bahaya sekali. Makanya kesempatan berbakti sama orang tua bukan pada saat orang tua masih ada aja. Orang tua udah nggak ada, masih tetap ada kesempatan. Yang penting sebelum anak itu meninggal. Tapi kalau anak udah meninggal dunia, dia belum sempat, dia masih durhaka, terus suka berbuat dosa, maksiat, menentang ya orang tuanya, belum kesempatan berbakti sampai meninggal dunia tuh anak, itu nanti dia termasuk uququl walidain, orang yang durhaka sama orang tua. Ini na'udzubillah min zalik. Orang yang begini akan dimasukkan ke dalam api neraka. Nah makanya kita nih masih punya kesempatan. Ya seandainya orang tua kita masih ada, itu lebih mantap lagi. Seandainya orang tua kita udah nggak ada, masih tetap ada kesempatan berbakti sama orang tua. Bukan hanya pada saat orang tua masih ada, tetapi ketika orang tua kita udah meninggal dunia, masih ya kita dianjurkan. Dan itu masih termasuk birrul walidain. Nah ini yang celaka, itu anak sejak hidup di dunia enggak pernah berbuat baik sama orang tuanya. Termasuk akul walidain, durhaka sama orang tuanya sampai meninggal. Nah ini yang kata malaikat Jibril, ya dia akan masuk ke dalam neraka. Lalu ya malaikat Jibril berdoa lagi, fa'abadahallah, semoga Allah jauhkan dari itu. Kul amin. Maka kata malaikat Jibril, baca amin. Fakultu, maka aku bilang amin. Lalu Nabi bilang amin. Itu amin yang kedua. Ya. Sekarang tinggal satu lagi. Ya, waman zukirtu indahu, dan siapa-siapa yang disebut di sisinya nama saya, falam yusolli alaika, lalu orang itu kagak pernah membaca selawat kepada kamu. Disebut di situ ya nama Nabi Muhammad, nama engkau, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tapi sayang orang itu pora-pora aja kagak mau membaca selawat kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamata, lalu orang itu meninggal dunia, pada kholan nar, maka dia diponis masuk ke dalam neraka. Ini yang ketiga nih. Ada orang ya seringkali dengar nama Nabi disebut di sisinya, ya, tapi dia nggak pernah membaca selawat. Kali baca sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, atau apa aja, ya sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, ya itu enggak. Jadi disebut nama engkau wahai Nabi Muhammad, tapi orang itu poro-poro aja, enggak pernah membaca selawat kepada engkau. Nah kalau orang ini meninggal dunia, nanti diponis masuk neraka. Fa'abadahullah, ya maka malaikat Jibril bilang mudah-mudahan ya Allah jauhkan dari orang seperti itu. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, amin, baca amin. Fakul itu maka aku bilang, maka Nabi bilang amin. Tuh. Jadi begitu ya. Ya kenapa Nabi Muhammad baca amin sampai 3 kali? Sehubungan dengan pernyataan malaikat Jibril. Ya ada 3 yang diucapkan yang tadi itu. Nah kemudian di akhirnya ada doa, sehingga doa itu perlu diaminkan. Makanya Nabi baca amin berapa kali? 3 kali. Wa Muhammad bin Mansur As-Sam'ani, dan riwayat Muhammad Mansur As-Sam'ani an Anasin, dari Anas bin Malik, innama summiya Ramadan, kenapa disebut dengan namanya Ramadan? Li'annahu yurmiduz dzunuba, karena itu meleburkan dosa-dosa. Romad, membakar. Ya, jadi kenapa disebut dengan Ramadan? Karena pada bulan itu manusia dosanya lagi dibakar, lagi dibakar. Tuh, jadi Romad itu asalnya ya ahrok, ya jadi membakar. Makanya bulan Ramadan pantas kalau dibilang panas. Awal-awal Ramadan itu memang panas. Ya dulu tuh kalau setiap bulan Ramadan itu jadinya di musim panas. Karena memang manusia sedang dibakar. Dosa-dosanya lagi dibakar. Jadi dengan sebab dia puasa di siang hari itu lagi dibakar dosa-dosanya. Makanya disebutlah dengan Romad, akar kata. Ya Ramadan diambil dari kata-kata Romad. Romad itu artinya apa? Ya membakar dosa-dosa. Sehingga diharapkan
dengan sebab kita berpuasa Ramadan selama 1 bulan, itu dosa kita udah dibakar. Kalau udah dibakar, udah habis semuanya. Sehingga pantas kata Nabi, nanti ketika masuk tanggal 1 Syawal, itu dosanya sudah diampunkan oleh Allah, habis bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan, enggak punya dosa. Ya, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Seorang anak yang baru dilahirkan itu fitrah, suci, bersih, enggak punya dosa sama sekali. Begitulah perumpamaan orang yang berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan, dosanya sudah dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Tabarani wal Baihaqi, kemudian ada hadis dari Imam At-Tabarani dan Imam Baihaqi, an Umar dari Umar radhiyallahu anhu, zakiran lillah, dia senantiasa ingat kepada Allah di Ramadan. Nah, itu begitu. Ya, jadi maghfurun lahu. Jadi zakirun lillah fi Ramadan. Ya, jadi mubtada ya. Zakirun lillahi fi Ramadan, maghfurun lahu. Wasailullahi atau wasailun lillahi fihi la yuhib. Jadi ada hadis dari Imam At-Tabarani, Imam Baihaqi yang datangnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, orang yang zikir, yang senantiasa ingat sama Allah di bulan Ramadan, itu diampunkan dosa-dosanya. Orang yang meminta kepada Allah di bulan Ramadan tidak akan disia-siakan. Wal Baihaqi, kemudian ada hadis dari Imam Baihaqi, anna Abdullah bin Abi Aufa, yang datangnya dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa, naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Wasumtuhu tasbihun, diamnya itu tasbih. Wa amaluhu mudha'afun, amalnya dilipat gandakan. Wa du'auhu, sedangkan doanya mustajabun, itu ya diterima. Wa zanbuhu, sementara ya dosanya maghfurun, itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, enak bener. Tidurnya aja udah ibadah, diamnya aja dinilai tasbih, amalnya dilipat gandakan, doanya mustajab, dosa orang yang lagi puasa diampunkan. Wal Hakim, kemudian ada hadis dari Imam Hakim an Ibnu Umar dari sahabat Abdullah bin Umar, likulli abdin shaimin da'watun mustajabatun, setiap hamba Allah yang sedang berpuasa maka doanya mustajab. Inda iftarihi, ya lebih-lebih pada saat berbuka puasa. U'tiha, saya berikannya fid dunya, ya di dalam dunia. Au adakhiruha lahu fil akhirah, atau saya simpennya nanti di akhirat. Jadi doa orang yang berpuasa itu mustajab. Lebih-lebih pada saat lagi berbuka puasa. Cuma ya doanya ini kadang-kadang langsung dikasih di dunia, kadang-kadang disimpan dulu nanti di akhirat. Begitu. Jadi Bapak jangan merasa kalau berdoa enggak diterima. Itu doa memang langsung ada yang alokasi di dunia, itu namanya ainul matlub. Ya, apa yang diminta langsung dikasih. Ada yang begitu. Tapi ada juga yang disimpan dulu di akhirat. Dalam bentuk apa? Ganjaran pahala. Tuh, makanya Bapak, Ibu, Saudara kalau berdoa harus husnuzon. Tanamkan prasangka yang baik kepada Allah bahwa doa kita itu diijabah. Ya, ud'uni astajib lakum. Itu pasti. Cuma bentuknya ada yang langsung. Ainul matlub, apa yang kita minta itu diterima di dunia masih langsung dikasih. Tapi ada juga yang disimpan dulu Bapak Saudara. Ya, disimpan itu permintaan kita nanti dikasihnya di akhirat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ganjaran pahala. Orang di dalam satu hadis saya baca, nanti dia ya bingung nanya sama Allah. Ya Allah, ini pahala saya kok banyak banget gitu. Pahala saya banyak banget. Dari sini dapat, dari sini dapat, dari sini dapat. Bingung nih hamba Allah. Kemudian Allah jelaskan, itulah dulu kamu sering berdoa sama saya. Saya nggak kasih di dunia, ya saya kasih sekarang. Tuh begitu. Ya. Jadi ya kesimpulannya kita harus husnuzon. Tanamkan prasangka yang baik bahwa setiap doa kita itu diterima. Jangan kita bilang saya tiap hari berdoa, kenapa sih kagak diterima-terima juga? Nah, begitu. Iya. Iya.
Padahal doa diterima. Cuma bentuknya tuh kata Allah tadi, ada yang langsung dikasih di dunia, ada yang disimpan dulu. Di mana? Di akhirat. Bentuknya apa? Udah pahala. Sebab udah nggak perlu kita minta supaya ini obyekan kita gol. Ya di akhirat udah nggak ada obyekan lagi. Ya, udah nggak dikasih pahala. Begitu. Ada juga orang doa, ya Allah, hari ini saya lagi penting banget nih. Ya, urusan tinggal dikit lagi, gol nih obyekan. Diminta sama Allah. Bener, dikasih gol obyekannya. Lumayan. Ya. Tapi tidak minta, ternyata waduh gagal lagi ngobek. Bukan gagal kita nggak dikasih, minta sama Allah. Mungkin nanti diberikannya di akhirat. Dalam bentuk disimpan dulu. Karena mungkin kata Allah, ini yang terbaik. Ya, jadi kalau kita dikasih obyekan kita gol, mungkin menurut Allah itu kurang bagus. Ada lagi yang lebih bagus, pahala. Nanti saya akan simpan dulu di akhirat. Nanti kamu baru saya berikan. Tuh begitu. Sehingga kesimpulannya kita selalu husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai sini. Nanti baru kita lanjutkan dengan wafil musnad dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna ya Allah. Fa innaka khairur rahimin. Warzuqna ya Allah. Fa innaka khairur razikin. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.